Oke, halo semuanya. Kami dari grup C, kelas B akan mendemonstrasikan proyek yang kami buat tentang real-time noise reduction. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Plotina Mandiana dari NIM H1A024018 dan kedua rekan saya. Saya Desta Muhammad Edi Kurniawan dengan NIM H1A024004. Dan saya Muhammad Rizky Alamin dengan NIM H1A024032. Oke, selanjutnya adalah tentang demonstrasi dan juga penjelasan program yang kami buat. Jadi di sini ada prototipe buat proyek kali ini. Ada sensor buat mikrofon yang disambungin ke Arduino Uno. Jadi si sensornya ini nyambungin ke ADC Arduino, lalu diproses ke amplifier si LM386. Lalu si outputnya ini masuk ke Arduino Uno. Si outputnya di Arduino IDE. Lalu di outputnya ini kita masukkan ke Octave. Jadi saat salah satu seorang bersuara ataupun berbicara di modul mikrofon ini, nanti si outputnya ini bakal masuk ke Arduino IDE. Coba contoh. Gitu. Tes 1 Yang 2 keras, tes 1 2 3 4. Berikutnya adalah penjelasan mengenai program analisis noise reduction pada sistem mikrofon berbasis Arduino dan LM386 menggunakan software Octave. Tujuan dari program ini adalah untuk menganalisis efektivitas beberapa teknik pengolahan sinyal dalam mengurangi noise pada sinyal audio yang ditangkap oleh mikrofon. Secara umum, alur sistem yang digunakan adalah mikrofon menangkap suara terlebih dahulu, kemudian sinyal analog dibaca oleh ADC Arduino. Setelah itu sinyal diproses menggunakan beberapa teknik filtering sebelum kemudian dikirim ke LM386 dan direkam untuk dianalisis menggunakan Octave. Sebelum data dianalisis menggunakan Octave, proses reduksi noise dilakukan terlebih dahulu pada Arduino. Parameter utama filter ditentukan pada bagian berikut, di mana window size digunakan untuk menentukan jumlah sampel pada filter moving average. Alpha digunakan sebagai faktor smoothing pada filter EMA dan noise threshold digunakan sebagai ambang batas pada noise gate. Teknik pertama yang digunakan adalah moving average yang diimplementasikan pada fungsi berikut ini, integer moving average filter. Filter ini bekerja dengan menghitung rata-rata dari beberapa sampel terakhir sehingga fluktuasi cepat akibat noise dapat dikurangi dan sinyal menjadi lebih halus. Selanjutnya adalah exponential moving average yang diimplementasikan pada fungsi integer EMA filter. EMA memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru sehingga mampu mengurangi noise tanpa membuat respon sinyal terlalu lambat. Setelah itu digunakan noise gate pada fungsi integer noise gate yang berfungsi untuk menghilangkan sinyal dengan amplitudo kecil yang dianggap sebagai noise latar belakang. Nah, ketiga teknik tersebut diterapkan secara berurutan pada bagian berikut. Data dari setiap tahap kemudian dikirim melalui serial monitor dan disimpan ke dalam file CFV untuk dianalisis menggunakan Octave. Berikut ini adalah program Octave yang digunakan untuk menganalisis hasil reduksi dari noise tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah membaca file CFV yang berisi data dari seluruh hasil pengukuran yang ditunjukkan pada bagian ini. Setelah itu, setiap kolom dipisahkan menjadi beberapa variabel. Yang pertama adalah berisi sinyal asli atau raw signal, dan kolom kedua berisi hasil dari moving average, yang ketiga berasal dari exponential moving average, dan yang keempat berisi hasil noise gate. Yang terakhir adalah berisi data PWM.
Kemudian program membuat sumbu waktu menggunakan perintah yang ditujukan pada berikut ini. Nah, nilai dari 0,02 menunjukkan bahwa data direkam setiap 20 milidetik atau sekitar 50 sampel per detik. Nah, sumbu waktu ini digunakan sebagai sumbu horizontal pada seluruh grafik. Kemudian, jika nanti program ini di-run, maka akan menghasilkan output grafik analisisnya. Selanjutnya itu dari yang Arduino IDE tadi, outputnya kita masukkan di file notepad, dimasukin terus diubah jadi file CSF. Nah, kemudian dari program yang ini Octave dijadiin satu dengan yang CSF tadi biar kebaca. Nah, kemudian setelah semua jadi satu, kita running. Nah, semuanya akan menghasilkan seperti ini. Jadi di sini ada beberapa figur. Figur 1, figur 2, figur 3, sama figur 4. Jadi figur 1 itu perbandingan semua sinyal. Jadi itu semua kelihatan nih. Ada dari raw, kemudian moving average, EMA, dan gate. Nah, figur yang kedua itu adalah sinyal raw dan sinyal EMA. Jadi itu memperlihatkan kita bahwa sinyal awal yang sebelum kita kasih filter EMA sama sesudah sinyal yang udah di filter EMA. Kemudian di figur 3 itu tuh garis magenta stuck di 25 sepanjang waktu. Ini tuh konfirmasi yang selama ini kita tadi tuh beberapa debug gitu. Kemudian yang di figur 4 itu spektrum FFT. Jadi di yang kita lihat di bawah nih ada garis biru, itu dari raw sinyal tuh terlalu flat sehingga energi frekuensinya kecil. Kemudian di garis EMA yang merah justru lebih tinggi karena EMA tuh memiliki komponen DC yang lebih kuat. Nah, puncaknya tuh di sekitar 5 Hz. Oke, sekian penjelasan demonstrasi project dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang semuanya.